Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Clovania Aulia dengan NPM 228111064 dari kelas 3G Statistik. Pertemuan statistik kali ini saya akan mempresentasikan dengan materi hipotesis penelitian, pengelolaan, dan analisis data. Next, kita lanjut di pengelolaan dan analisis data. Nah, prosedur pengelolaan dan analisis data ini adalah prosedur pengelolaan analisis data atau langkah-langkah yang dilakukan untuk mengorganisasi, pembersihan, menganalisis, dan menginterpretasikan data. Terus untuk prosedurnya itu sekitaran ada 10. Nah, itu tuh akan saya jelaskan dulu ya satu persatu. Yang pertama itu adalah pengumpulan data. Nah, pengumpulan data itu adalah pengumpulan yang pertama sesuai data metode penelitian yang telah direncanakan, dapat berupa data primer atau data sekunder. Terus yang kedua itu adalah data organisasi data. Nah, organisasi data ini setelah data dikumpulkan, data diorganisasikan dengan baik melibatkan peraturan data dalam format. Nah, terus ada yang ketiga itu adalah pembersihan data atau data cleaning. Nah, data cleaning ini seringkali mengandung kesalahan atau nilai yang hilang atau bisa disebut dengan tidak valid. Berarti penelitiannya itu nggak valid saat diuji, saat data itu dikelola. Terus yang selanjutnya itu ada eksplorasi data. Nah, eksplorasi data itu adalah analisis deskriptif untuk memahami karakteristik data Anda. Nah, ini dapat mencakup data grafik, histogram, dan ringkasan statistik seperti mean, median, dan juga devisa standar. Terus ada pemilihan metode analisis. Nah, pemilihan metode analisis ini yang suatu bentuk pernyataan penelitian. Ada dua jenis data yang dimiliki. Terus ini bisa mencapai analisis statistik seperti UGT, regresi, dan analisis ANOVA. Terus ada analisis data. Nah, analisis data ini sesuai dengan metode yang telah dipilih, melibatkan perhitungan statistik dan pemodelan data jika diperlukan. Terus ada interpretasi hasil. Interpretasi yang dimiliki ini konteks atau yang lebih jelas itu adalah kita temukan dan apa implikasinya. Terus ada komunikasi hasil. Nah, biasanya itu setelah penelitian itu ada juga harus komunikasi hasilnya. Komunikasi hasil ini dalam bentuk laporan penelitian, artikel ilmiah, presentasi, atau format yang sesuai. Terus ada validasi dan preview. Nah, jika memungkinkan, rekan penelitian atau ahli bidangnya relevan untuk memeriksa menganalisis data preview. Terus yang terakhir itu ada pengarsipan data. Nah, pengarsipan data ini penting untuk menjaga catatan yang rapi atau dokumentasinya itu lengkap dan juga rapi. Nah, ini akan memudahkan replikasi dalam rekapitulasi dan verifikasi penelitian oleh orang lain. Nah, pengelolaan data kuantitatif itu dijelaskan dengan tadi di pengelolaan data. Nah, yang ini tuh adalah langkah-langkah umum dalam prosedur pengelolaan analisis data. Berarti menurut aku hampir sama ya pengelolaan data kuantitatif yang sumbernya telah aku cari. Itu ada organisasi data, pembersihan data, eksplorasi data, analisis data, interpretasi hasil, komunikasi, validasi preview, pengarsipan, dan keamanan data. Paling tadi sama, hampir sama. Nah, untuk selanjutnya itu ada penyajian data dalam bentuk tabel atau grafik. Nah, dalam bentuk tabel itu ada judul tabel, header column, data, border and grid, dan highlight. Berarti ada 5. Dan kalau untuk grafiknya itu adalah ada pilih jenis grafik yang sesuai, label, skala, legenda, anotasi, simple dan bersih, judul grafik, sama warna. Berarti kita mulai dulu dari yang table. Nah, table itu kita yang pertama harus mencari judul table. Nah, beri judul table yang jelas dan deskriptif untuk tabel Anda. Judul ini harus mencerminkan dari isi tabel yang telah dipilih. Terus yang kedua ada header column, yaitu label yang memberi label pada setiap kolomnya.
Pastikan label ini tuh deskripsi dan mudah dimengerti oleh semua orang. Selanjutnya itu ada data. Nah, data ini akan dimasukkan dengan rapi dan pastikan setiap entry dapat berada pada baris dengan labelnya. Terus ada border and guard. Nah, border and guard ini digunakan garis batas atau guard untuk memisahkan antara kolom dan baris. Terus ada highlight. Nah, highlight ini tuh warna atau teks tebal untuk menyoroti yang penting-penting dari hasil signitifnya. Terus yang di grafik itu ada pilih jenis grafik yang sesuai. Nah, kalau untuk pilih jenis grafik yang sesuai ini itu tuh pilih jenis grafik untuk data. Ya, beberapa jenis grafik untuk umumnya digunakan termasuk grafik batang, grafik garis, dan juga lingkaran. Terus ada label. Nah, label itu tuh ada sumbu X sama sumbu Y. Ya, biasa kalau di matematika tuh kan ada tuh bentuknya kayak garis gini ya, yang di atas X, yang di bawah Y. Nah, nanti itu kita juga ada menjelaskan tentang mean dan median, tapi itu nanti di materi setelah ini. Itu tuh berguna untuk memberikan konteks terhadap data yang disajikan. Terus ada skala, tapi di sini di PPT aku lupa masukin skala, tapi nggak apa-apa ya, kita jelaskan aja skala karena ada yang salah tulis nih, judul grafiknya ada 2. Nah, yang untuk skala ini pastikan sumbu Y-nya itu sesuai dengan data yang dipresentasikan. Nah, selanjutnya itu adalah legenda. Nah, jika grafik legenda ini itu grafik atau memiliki lebih dari satu seri data. Nah, legenda ini tuh menjelaskan masing-masing dari seri datanya yang mau diteliti. Terus ada anotasi. Kayaknya nih ya anotasi, ada anotasi, oke. Dan juga lupa masukkan di warna nantinya. Di anotasi ini itu tuh label dalam grafik untuk menyoroti poin-poin penting. Itu warna. Sorry Bu. Terus itu ada lanjutnya simple dan bersih. Nah, simple dan bersih itu tidak terlalu rumit dan menghindari adanya elemen yang tidak diperlukan. Terus ada judul grafik. Nah, judul grafik ini merupakan judul grafik yang jelas dan deskriptif untuk memberikan konteks pada pembaca. Terus yang terakhir ada sumber data. Nah, datanya ini nanti berasal itu dari mana, kayak sumber bacaan gitu atau sumber yang diteliti untuk dianalisis datanya. Dan sumbernya itu harus jelas, memang benar adanya. Selanjutnya itu ada ukuran pemusatan data. Nah, ini dia tadi ada mean, modus, dan median, sama kayak matematika. Jadi ini tuh ukuran perumusan data yang digunakan untuk menggambarkan pusat dari kumpulan data. Nah, itu ada 3 ukuran tadi, yaitu adalah modus, mean, dan median. Next itu adalah ukuran penyebaran data. Nah, itu ada rentang, varian, simpangan, dan simpangan baku. Nah, itu tuh ukuran penyebab data adalah statistik yang digunakan untuk mengukur sejauh mana data tersebar dari pusat. Itu ada 3 ukuran penyebabnya yang digunakan, yaitu ada range, varian, dan simpang baku atau standard deviation. Nah, ada ukuran-ukurannya. Nah, ukuran-ukurannya itu mana nih ukuran-ukurannya itu. Next, selanjutnya itu adalah model-model uji statistik sebagai alat analisis data. Nah, untuk analisis data statistik ini, yang pertama itu adalah uji statistik adalah alat tes yang digunakan dalam analisis data untuk menguji hipotesis atau membuat keputusan berdasarkan data yang ada dan mengevaluasi apakah perbedaan antara hubungan yang diamati dalam data adalah signifikan secara statistik.